Ngapain sih kuliah di jurusan Bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, dulu waktu saya kuliah S1 ya, saya sering menerima pertanyaan, entah itu serius, entah itu cuma olok-olok, atau itu cuma bercanda aja ya. Tapi kurang lebih pertanyaannya gini, kamu ngapain sih kuliah Bahasa Indonesia? Wong kita orang Indonesia udah bisa kok ngomong pakai Bahasa Indonesia, ngapain kuliah Bahasa Indonesia segala gitu ya. Dan saya dengar kabar dari kawan-kawan mahasiswa saya, pertanyaan semacam itu juga masih sering muncul ya. Nah, karena itu menurut saya itu jenis pertanyaan yang berawal dari kekurangtahuan atau persepsi yang keliru. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini coba yuk kita diskusikan sebenarnya apa sih yang dipelajari oleh mahasiswa Bahasa Indonesia dan apa manfaatnya, baik manfaat bagi personal maupun manfaat secara sosial gitu ya. Kalau kita mau diskusi soal apa sih manfaatnya belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi gitu ya, coba kita diskusikan dengan membagi manfaat itu dalam tiga aspek atau tiga ranah ya, sesuai dengan taksonominya Bloom, misalnya ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ya, misalnya gitu. Nah, ranah kognitif, yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif itu biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, dengan pemahaman, dengan sesuatu yang bersifat mentalistik gitu ya. Nah, ketika mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi, seorang mahasiswa diajari atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan struktur internal dan struktur eksternal bahasa. Struktur internal itu apa sih? Ya, misalnya bahasa itu kan satu sistem ya, sistem lambang bunyi yang memiliki unsur-unsur di dalamnya. Bagaimana unsur-unsur itu bisa bergabung satu sama lain sehingga menghasilkan satu makna tertentu misalnya. Ya, bagaimana kata bisa bergabung dengan kata yang lain jadi kalimat. Bagaimana kalimat satu dengan kalimat yang lain bergabung menjadi paragraf. Kemudian bisa juga bergabung menjadi satuan wacana yang lebih besar. Itu unsur internal bahasa. Nah, kalau unsur eksternal bahasa itu kita bisa pelajari bahwa bahasa itu berkaitan juga dengan hal-hal di luar bahasa. Misalnya dengan apa? Dengan masyarakat, dengan kebudayaan, dengan agama, dengan gender, dengan konteks, pemakaian, dan sebagainya. Nah, karena itu bahasa yang digunakan oleh satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Karena bahasa itu terikat dengan hukum-hukum di luar bahasa. Misalnya gitu ya. Itu manfaat kognitifnya. Yang kedua, kalau kita belajar bahasa Indonesia di kampus, kita juga mempelajari banyak sekali hal-hal yang sifatnya teknis, bersifat keterampilan ya, komotorik lah, sebut saja begitu ya. Misalnya nih, kita diajari 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ini 4 keterampilan berbahasa itu kita pelajari semua. Misalnya menyimak deh. Itu walaupun keterampilannya sangat umum, kelihatannya sepele, tetapi ada teorinya, ada tekniknya. Bagaimana kita bisa menerima informasi audio menjadi lebih efektif, mudah kita pahami dan mudah kita ingat ya dalam tempo yang cukup lama. Itu ada teorinya, ada ilmunya gitulah yang kita pelajari. Begitu juga berbicara, jelas ya, berbicara itu ada ada logikanya, ada keteraturannya yang perlu kita pelajari. Kemudian membaca, bagaimana cara kita menelaah satu teks misalnya supaya kita bisa cepat atau kita lebih memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks itu. Itu juga ada caranya. Termasuk menulis, itu keterampilan yang sangat dipelajari di jurusan Bahasa Indonesia. Menulis apa? Ya banyak hal, menulis karya ilmiah, menulis karya jurnalistik, menulis karya fiksi, dan sebagainya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, banyak alumni jurusan Bahasa Indonesia yang memiliki keterampilan-keterampilan semacam itu. Banyak yang jadi penulis, jadi novelis, jadi cerpenis, jadi penulis buku, jadi blogger atau vlogger misalnya ya. Karena keterampilan-keterampilan teknis itu memang dipelajari di kampus ya, di jurusan Bahasa Indonesia.
Yang ketiga, mempelajari ilmu bahasa itu juga berdimensi afektif ya. Afektif itu biasanya berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan kecintaan terhadap sesuatu. Nah, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita diajari juga untuk bersikap santun, kita diajari untuk bersikap toleran terhadap bahasa orang lain, kita diajari untuk bersikap rendah hati, dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita belajar bahasa, kita akan memahami bahwa bahasa itu sifatnya sosial sekaligus personal sekaligus. Jadi kalau bahasa kita dengan bahasa orang lain berbeda, ya itu niscaya, dan kita dengan mudah bisa memakluminya, karena itu memang keniscayaan. Nah, dengan manfaat semacam itu, rasanya pertanyaan yang tadi di awal, ngapain sih kuliah di jurusan bahasa Indonesia, itu bukan pertanyaan yang relevan lagi sekarang ya, karena banyak hal, baik yang sifatnya teoritis maupun praktis, yang diajarkan dan memberi manfaat besar bagi orang yang mempelajarinya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.